Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai daya saing dan kewirausahaan berkelanjutan yang merupakan tugas mata kuliah metode penelitian agribisnis dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Suwandi MSI IPU. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hamdil Fajri, Saudari Syariati Usman, Fitria Ramadhani, Pika Wulandari, dan Cindy Febriani. Adapun materi yang akan dibahas yaitu mengenai ruang lingkup daya saing, kewirausahaan berkelanjutan, produk pertanian yang berdaya saing berkelanjutan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan daya saing dan kewirausahaan berkelanjutan. Nah, untuk pembahasan pertama itu ada ruang lingkup daya saing. Nah, daya saing sendiri memiliki arti bagaimana suatu perusahaan bertahan di antara lingkungan-lingkungan persaingan perusahaan tersebut dengan meningkatkan kemampuan internalnya sehingga perusahaan tersebut dapat menyertai dinamika lingkungan eksternal sehingga perusahaan tersebut memiliki keunggulan dengan tujuan agar perusahaan tersebut tetap survive. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi ruang lingkup persaingan dalam perusahaan. Antara lain itu ada modal, kemudian ada kemasan produk, ada relasi atau network, pengembangan usaha, dan terakhir ada sumber daya yang tersedia. Strategi penentuan daya saing. Strategi penentuan daya saing adalah suatu cara ataupun upaya yang dilakukan dalam menentukan daya saing. Adapun strategi penentuan daya saing terbagi menjadi 3. Yang pertama biaya rendah atau cost leadership, kemudian pembedaan produk, dan yang ketiga adalah fokus. Pada strategi biaya rendah atau cost leadership, ini lebih menekankan pada upaya memproduksi produk standar atau sama dalam segala aspek dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk ini biasanya ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Yang kedua yaitu pembedaan produk. Pembedaan produk mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu fokus, digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi ini akan menjadi lebih efektif jika konsumen membutuhkan suatu keunikan tertentu yang tidak diminati oleh perusahaan pesaing. Biasanya, perusahaan yang bergerak dengan strategi ini lebih berkonsentrasi pada suatu kelompok pasar tertentu, wilayah geografis tertentu, atau produk barang dan jasa tertentu dengan kemampuan memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Syariati Usman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nomor 2, kewirausahaan berkelanjutan. Kewirausahaan berkelanjutan merupakan praktik berwirausaha yang didorong konsep keberlanjutan dengan fokus peningkatan nilai bisnis yang tidak melupakan peningkatan nilai sosial dan lingkungan. Bisnis itu tetap memandang kepentingan nilai profit, people, dan planet secara seimbang. Ditinjau dari sisi keberlanjutan, wirausaha sosial telah merangkul ketiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam suatu kegiatan usaha. Maka dari itu, tantangan ke depan adalah butuh lebih banyak lagi pelaku wirausaha sosial di Indonesia yang mampu menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan. Tantangan lainnya adalah bagaimana usaha ini dapat menguntungkan agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik dan masyarakat sekitar. Ada 3 poin penting menurut Abrahamson dalam Sustainable Entrepreneurship. Yang pertama, Sustainable Entrepreneurship menemukan dan membuat inovasi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah keberlanjutan. Yang kedua, Sustainable Entrepreneurship berarti untuk mendapatkan solusi ke pasar melalui pengorganisasian yang kreatif. Yang ketiga, Sustainable Entrepreneurship dalam proses menambah nilai keberlanjutan dengan melihat sistem pendukung kehidupan. Dengan demikian, Sustainable Entrepreneurship adalah kegiatan membangun dan menjalankan bisnis dengan memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya yang ada untuk digunakan, baik untuk masa kini maupun di masa depan.
Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu yang ketiga, produk pertanian yang berdaya saing berkelanjutan. Adapun produk pertanian berdaya saing dan berkelanjutan memiliki keunggulan dalam inovasi produk, pemasaran, dan manajemen bisnis. Ada beberapa contoh produk pertanian berdaya saing dan berkelanjutan, yaitu yang pertama ada kopi bubuk Java Coffee, yang kedua ada Hola Jus, yang ketiga keripik kentang kurinci, yang keempat ada The Premium Kerinci Green Tea. Baiklah, masuk ke poin keempat, yaitu penelitian terdahulu. Ada beberapa artikel atau jurnal yang telah kami persiapkan. Artikel pertama dengan judul Daya Saing Berkelanjutan Produk Agroindustri Jus Honje dengan penulis Ruswana Sudrajat dan Iwan Setiawan. Tahun terbit 2020. Menggunakan metode kualitatif. Hasilnya, nilai untuk dimensi ekonomi menunjukkan kategori cukup berkelanjutan. Nilai untuk dimensi kualitas menunjukkan kategori kurang berkelanjutan. Nilai untuk dimensi fleksibilitas dan waktu penyampaian menunjukkan kategori cukup berkelanjutan. Nilai untuk dimensi persaingan menunjukkan kategori cukup berkelanjutan dan diperoleh indikator yang sensitif terhadap nilai indeks berkelanjutan, yaitu kompetisi industri, promosi, dan kerjasama dengan pengusaha bisnis lainnya. Sedangkan nilai untuk dimensi teknologi dan infrastruktur menunjukkan kategori kurang berkelanjutan dan diperoleh indikator yang sensitif terhadap nilai indeks berkelanjutan, yaitu teknologi pemasaran dan promosi. Baiklah, saya akan melanjutkan review jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Analisis Daya Saing dan Strategi Pemasaran Kopi Bubuk Java Kopi dengan penulis Fatmawati, BPY Kurniawan, dan Yu Suryadi. Tahun terbit 2018. Adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode kualitatif. Untuk hasil penelitian jurnal ini yaitu kopi bubuk Java Kopi Yudi Nuri Bondowoso yang memiliki keunggulan bersaing dengan nilai PCR sama dengan 0,489 dan daya saing dengan nilai DRC sama dengan 0,052. Posisi agribisnis kopi bubuk Java Kopi Yudi Nuri Bondowoso berada pada kondisi yang paling menguntungkan, yaitu kuadran 1. Untuk strategi yang dirumuskan adalah alternatif strategi meliputi SO1, SO2, WO1, WO2, WO3, ST, dan WT. Prioritas strategi yang perlu segera dilakukan adalah WO1, yaitu meningkatkan volume penjualannya dengan menggunakan strategi pemasaran melalui media sosial atau digital marketing. Kedua, akselerasi agroindustri dan nilai tambah, faktor pendukung pencapaian daya saing produk dan percepatan pembangunan pertanian di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif, dengan hasil, kegiatan agroindustri mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk olahan berbasis komoditi pertanian. Permasalahan utama yang banyak dikemukakan pengelola produk cabai merah kering bubuk adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usaha, perlunya pemberian program pelatihan kepada petani dan kelompok tani untuk mampu melakukan proses agroindustri terhadap produk usaha taninya. Dan diharapkan dapat diikuti dengan pelaksanaan pendampingan secara intensif sehingga dapat memonitor dan mengevaluasi implementasi hasil kegiatan pelatihan. Perlunya keseragaman dan kesepakatan bersama komit masing-masing para pemangku kebijakan di tingkat pusat hingga daerah sehingga dapat membantu kelancaran dalam koordinasi dan pelaksanaan program kerja di daerah. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat untuk para kaum intelektual hebat.